Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Konvergensi News Media. Perkenalkan, nama saya Risma Yusri Duan Putri. Sekarang kita sedang berada di kampus STAI Imam Bonjol Padang Panjang. Di sini kita mendatangkan salah seorang narasumber kita yang berasal dari Pondok Pesantren Nurul Yakin Ringan-Ringan. Silakan Mbak, perkenalkan namanya. Halo everyone, perkenalkan nama saya Mbak Saladinati. Di sini saya akan menjadi narasumber bagaimana tentang keseharian saya di pondok pesantren yang mungkin nanti akan diajukan beberapa pertanyaan oleh saudari kita Risma Yusri. Baik, langsung saja pada pertanyaannya Mbak. Saya penasaran, apa sih motivasi atau dorongan Mbak Sela masuk pondok pesantren Ringan-Ringan? Apakah itu keinginan dari diri sendiri atau kehendak dari orang tua atau ngikut teman-teman? Silakan Mbak Baik, penjelasannya. terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya kalau untuk motivasi itu tertimbul dari diri saya sendiri. Kenapa? Di saat zaman sekarang yang mungkin dengan segala pergaulannya, segala konflik masalah anak muda gitu. Nah, saya sadar bahwasannya diri saya ini mungkin salah seorang termasuk kepada diri yang mungkin kalau terlalu bebas itu akan menjadi tidak aman gitu. Makanya saya memilih masuk pondok untuk selain untuk memperbaiki akhlak, juga harus saya ingin bagaimana nanti mempelajari agama Islam dan menyebarkannya kepada generasi-generasi ataupun anak-anak saya dan orang-orang sekitar saya. Masya Allah sekali ya Mbak ya. Lalu setelah Mbak Sela masuk ke dalam pondok, gimana rasanya? Lingkungannya sangat berbeda mungkin ya. Jadi bagaimana cara Mbak Sela untuk mencocokkan diri di lingkungan pondok pesantren tersebut? Sebenarnya nggak jauh berbeda, soalnya kan untuk perlu diketahui gitu kan, rumah saya kebetulan memang dari sekitar pondok gitu, jadi tidak ada suasana yang begitu jauh berubah. Suasana seperti biasa, bertemu teman, bercanda, belajar bersama, tidur bersama, yang seperti hal pada lainnya. Jadi saya kayak ya udah nggak terlalu pengen mencocokkan diri karena emang saya rasa lingkungannya mau nggak cocok. Jadi apa saja dan gimana saja tuh Mbak ini kegiatan seharian santri di pondok pesantren itu? Ya, kita seperti biasa, paginya kita bangun, sholat subuh berjamaah. Nah, habis itu mungkin pagian kita udah masuk kelas, belajar kitab, itu sampai jam 12:30. Habis itu langsung nanti kita sholat zuhur. Setelah sholat zuhur kita makan siang, lalu kita masuk ke belajar umum sampai asar. Habis itu sholat jamaah, dan sekitar jam 6 atau setengah 6 kita itu ada namanya wirid sore di pondok, itu kebiasaan kita di pondok. Malamnya ya seperti biasa, maghribnya sholat, isyanya sholat, lalu makan bersama malam, habis itu jadwal tidur. Masya Allah sekali ya Mbak, cukup teratur kali ininya jadwalnya. Jadi selama di pondok itu pasti ada dong ini pelajaran favorit yang Mbak suka. Jadi apa saja tuh pelajaran yang jadi favorit untuk Mbak gitu? Kayaknya menurut saya pribadi seluruh pelajaran di pondok itu favorit, cuman yang paling suka itu mungkin tarikh ya, atau yang biasa kita kenal sebagai sejarah. Karena di situ kita bisa lihat nanti perjuangan Nabi kita untuk mengembangkan agama Islam itu bagaimana. Terus nanti bagaimana setelah Nabi itu para sahabat menyebarkan Islam, habis itu para tabiin juga lanjut nanti ke dinasti atau yang kita kenal sebagai kayak Abbasiyah, Umayyah. Jadi kayak seru aja gitu, karena kita bisa mengetahui oh ternyata Islam itu berkembang nggak semudah itu, harus ada perjuangan di baliknya. Nah, itu sih. Terus apa ya? Semuanya favorit sih, tapi yang paling favorit menurut saya itu tarikh. Masya Allah sekali ya Mbak ya, suka dengan sejarah. Selama Mbak di pondok itu tentu ada berbagai kendala atau tantangan yang suka dukanya yang Mbak lalui gitu. Jadi dalam berbagai tantangan gitu, gimana cara Mbak untuk tetap nyaman, tetap betah di sana gitu, tetap semangat tanpa mundur, tanpa ada pesimis gitu? Gimana itu Mbak?
Ya saya meyakini aja gitu, karena setiap hidup, entah kita sekolah di luar, entah kita di lingkungan pesantren, entah kita di lingkungan kampus, setiap tantangan itu akan pasti ada gitu. Dan kita sebagai manusia ya udah, ketika tantangan itu datang kita nggak boleh menghindar, kita hadapin aja dengan pastinya dengan senyuman, dengan keikhlasan. Nanti tantangan-tantangan itu akan berubah menjadi pelajaran yang berharga aja. Kalau saya menghadapi hidup gitu aja. Masya Allah, cukup ini ya Mbak ya, cukup kuat pendiriannya ya. Alhamdulillah. Jadi dari cerita yang telah sama-sama kita dengar tadi ya Mbak ya. Baiklah Mbak Sela, setelah lulus dari pesantren ini, jadi apa cita-cita dan rancangan dari Mbak Sela untuk kedepannya lagi? Ya, seperti yang saya bilang dari awal tadi, bahwasannya saya ingin menjadi orang yang mungkin penerus dakwah gitu. Tapi mungkin kita sebagai perempuan jadi agak susah ya dakwah secara ini. Jadi saya inginkan dakwah itu untuk orang-orang sekitar, orang-orang terdekat gitu. Jadi setelah yang telah kita dengarkan, simak bersama-sama dari Mbak Sela tadi, penjelasan penjabaran yang Masya Allah dari Mbak Sela tadi ya. Coba Mbak Sela berikan kesan, pesan gitu untuk anak-anak yang di luar sana ya, agar mereka termotivasi untuk mondok di, apalagi di pondok pesantren Nurul Yakin Penyaringan. Silakan Mbak Sela. Ya baik, mungkin pesan saya untuk anak-anak muda di luar sana, pondok bukanlah tempat untuk, ya mungkin seperti kita ketahui bahwa asalnya orang tua itu menganggap bahwa pondok itu seperti bengkel ya, setiap ada yang rusak harus dibenerin, itu enggak. Pandangan seseorang terhadap pondok itu sepertinya harus dirubah gitu. Nah gimana sih caranya nanti anak-anak muda itu untuk bisa termotivasi masuk pondok? Untuk termotivasi sendiri itu akan keluar dari diri sendiri sebenarnya, tidak ada, nggak ke semua orang juga sampai motivasinya ada. Tapi untuk pesan buat anak-anak muda, ayo kita masuk pondok sama-sama, kita belajar agama, setelah kita belajar agama, kita menyebarkan agama, kita menjadi dai dan daiyah, pewaris dan penerus tongkat estafet dakwah Rasulullah. Itu saja mungkin. Mungkin hanya itu penyampaian materi dari narasumber kita ya, alumni dari Pondok Pesantren Nurul Yakin Penyaringan. Baiklah, sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Untuk kesalahan, kekurangannya kami mohon maaf, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.